Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan terkait salah satu software untuk manajemen proyek. Nah, di sini kami dari kelompok 10 dengan beranggotakan yang saya sendiri bernama Wahyu Nur Hakim dengan NPM terakhir 077. Perkenalkan, nama saya Nabil Afsariswanda dengan 3 digit terakhir 048. Nama saya Hizky Triputra Gultom dengan 3 digit NPM terakhir 089. Nah, di sini dari kelompok kami memilih salah satu software bernama Miro buat tools management proyek. Nah, buat tampilannya itu seperti ini. Nah, Miro itu bisa dibilang online whiteboard. Nah, di sini eh, kelebihannya itu bisa real time untuk berkolaborasi dengan tim. Nah, salah satunya ini teman saya sudah join pada board yang tertera. Nah, di sini pun terdapat banyak juga buat eh, template. Nah, buat templatenya ini juga tergantung mau dipakai buat apa. Misal buat brainstorming atau buat meeting, lalu buat strategi atau agile workflow. Nah, ini tergantung mau pakai yang seperti apa. Contohnya buat meeting lah. Di sini pun terdapat banyak sekali template yang mau dipakai. Di sini pun juga terdapat blueprint, tetapi harus upgrade dulu. Nah, di situ juga kekurangan dari Miro ini. Kenapa kok ada kekurangan di sini? Buat whiteboardnya itu terbatas dengan limit 3 whiteboard. Nah, jika ingin lebih harus upgrade. Nah, di sini ada yang rekomendasi buat upgrade itu di 3 member itu 48 US dollar per bulan. Nah, itu sangat pricey ya untuk pembelajaran, tetapi mungkin buat proyekan yang besar masih tergolong bagus. Nah, tadi template udah, format buat flow atau buat sticky note buat pengingat misalnya itu buat teks, menambah teks atau shape and lines. Nah, lalu mau buat frame yang bisa di custom atau sesuai template yang sudah ada, misal ada 4 atau ingin dibuat mobile ataupun desktop dan lain sebagainya. Nah, di sini pun juga bisa memberikan stiker yang buat penyemangat ataupun lain sebagainya. Nah, lalu di sini terdapat diagram yang nantinya diagram atau mind map yang nantinya sesuai kebutuhan, bisa buat flowchart atau mind map atau UML buat alur-alurnya. Nah, di sini pun juga kelebihannya terdapat bisa dengan tools lain. Contohnya mau Pinterest dan misal ini Jira Card seperti itu. Nah, lalu di sini pun terdapat fitur buat meeting, tetapi harus upgrade terlebih dahulu, misal timer, voting dan lain sebagainya. Lalu buat activity-nya itu ada aktivitas apa aja di sini. Lalu buat record atau melihat recording. Nah, buat tampilan seperti ini, nah ini buat menampilkan atau mempresentasikan apa aja yang mau ditampilkan. Seperti itu. Nah, untuk di sini kelebihan juga sudah bisa di-save ke Google Drive. Bukan hanya save lewat PDF biasa, tetapi juga bisa langsung ke Drive. Jika ingin nge-backup atau save word dari template itu harus upgrade terlebih dahulu ya.
Nah, di sini contoh yang aku bilang tadi kelebihannya bisa real time. Di sini salah satu teman saya eh, membuat template yang sudah dipakai. Nah, itu juga muncul juga di tampilan di punya saya. Ini punya teman saya Nabil Afsar yang coba menggunakan. Jika ingin menambah, bisa menambahkan email lewat ini ataupun bisa share link yang ada kepada rekan-rekan partner buat project. Nah, di sini nanti juga terdapat AI yang membantu bagaimana penggunaannya seperti apa dan bagaimana. Nah, eh, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Oke, izin masuk ya teman-teman. Mungkin di sini saya akan lebih rinci untuk menjelaskan tools-toolsnya apa saja segala macam. Mungkin saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat, Skim? Sudah. Sudah. Oke, mungkin untuk yang pertama, mungkin dari pembuatan manajemen proyek itu kan awalnya itu membutuhkan yang namanya brainstorming ya. Brainstorming itu bisa kita di sini juga bisa drag and drop ya dari website atau apa untuk mungkin ada gambaran ide atau berita segala macam. Jadi bisa drag and drop ke sini gambar-gambarnya dan bisa langsung digaris, bisa pakai pen, highlighter banyak sekali untuk apanya. Mungkin ada bisa buat teks juga segala macam. Mungkin jika tidak mau ribet untuk dari teman-teman itu di Miro ini udah menyediain template-template untuk membantu teman-teman. Misalnya di sini kita mau menggunakan ini misalnya untuk kita gunakan sebagai brainstorming misalnya sini place your idea below apa nanti bisa kita tambahin teks atau apa sini juga kan ini bisa dikerjain bareng-bareng ya teman-teman. Mungkin kalau seperti itu untuk selanjutnya dari Miro ini mungkin kalau kita dari setelah dari brainstorming itu mungkin kan ada timeline ya, timeline. Mungkin dari timeline itu teman-teman merupakan salah satu bagian penting lah dalam manajemen proyek ya. Kalau dari timeline tersebut. Mungkin dari sini kita bisa langsung ke sini ya, ada tools. Nah, ini ada timeline ya teman-teman. Ini bisa langsung diklik saja di sini untuk memunculkan timeline seperti ini. Tapi kalau teman-teman mau dibantu oleh AI itu bisa seperti ini teman-teman. Klik sidekick ini AI. Terus kini kita pilih export sidekick. Terus kita ketik di sini timeline. Nah, sini kita tunggu masuk. Oke, sini udah masuk. Kita tinggal ini kita klik di sini. Nah, terus kita bisa mungkin buat di sini teman-teman. Make a timeline from brainstorming to QA in 4 months. Mungkin kita jangka waktunya ada 4 bulan. Kita buat di sini. Nah, di sini AI bakal ngegeneratein timeline yang kita minta tadi. Jadi nanti kita tinggal nyesuaiin sedikit-sedikit. Jadi tidak terlalu pusing untuk mengatur timeline karena di sini bisa dibantu AI. Kita tunggu sebentar teman-teman. Untuk AI-nya ngegenerate timeline yang kita minta tadi ya. Itu mungkin untuk prompt-nya bisa lebih rinci lagi karena tadi ini cuma hanya untuk memberitahu. Seperti ini teman-teman. Ini dari template udah dikasih tahu. Nah, ini bakal QA itu bakal ada di bulan ke-8 bulan Juni, tanggal 8 mungkin sampai tanggal 15. Di sini mungkin kalau misalnya teman-teman mau ubah lagi, ini bisa kita add kanvas dulu. Mungkin kita mau ubah nih. Sini ini apa? Nah, ini bisa diubah ya teman-teman. Mungkin bisa dimajuin, bisa dimundurin, bisa kita ubah juga. Misalnya gini, fix ide atau apa itu mungkin untuk penggunaan dari AI-nya yang bisa membantu dan juga dari tools lain juga seperti ini sticky note ini lumayan berguna ya teman-teman. Misalnya kita bisa letak di sini untuk notes-nya
segera dikerjakan. Nah, itu juga seperti ini bisa langsung saja seperti itu misalnya teman-teman. Bisa langsung di sini kita kasih note di situ seperti itu. Mungkin untuk template yang disediain itu kan banyak ya teman-teman. Jadi dari manajemen proyek ini nggak cuma timeline dan brainstorming, mungkin nanti di development itu kan banyak dari user flow, dari user journey segala macam. Itu pencariannya lumayan banyak. Di sini sudah kita bisa misalnya kita mau di sini user flow, user flow udah ada template-nya segala macam. Jadi kita lebih gampang lah teman. User persona generator. Nah di sini udah lumayan banyak user flow template, prototype, persona workshop segala udah banyak ya teman-teman. Nah ini mungkin menurut saya bisa membantu lebih cepat dari proyeknya juga, bukan dari sisi manajemennya doang. Bisa membantu proyeknya lebih cepat juga. Mungkin ini bisa kami anggap sebagai all-in-one software ya, bisa sebagai desktop, bisa web seperti ini, dan bisa dikerjakan bareng-bareng. Itu yang paling penting teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya lanjutkan ke teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Oke, mungkin teman-teman saya sudah menjelaskan tadi apa itu Miro dan apa-apa saja yang bisa kita lakukan di software Miro ini. Dan untuk kebagian saya akan menjelaskan terkait apa yang akan kamu lakukan di aplikasi Miro ini. Baik, saya izin share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah? Sudah. Oke, ini dia. Nah, jadi melalui aplikasi Miro ini kita akan melakukan pengembangan aplikasi atau melakukan suatu pembuatan aplikasi ya. Dan seperti yang teman-teman atau kita semua ketahui bahwasanya dalam melakukan pengembangan atau pembuatan aplikasi kita dapat ada banyak sekali metode-metode yang dapat implementasikan, seperti misalnya metode waterfall, V-shapes, agile, dan lain-lain. Tetapi untuk kelompok kami sendiri, kami lebih spesifik lagi akan menggunakan agile. Nah, seperti yang sudah dikatakan oleh teman saya tadi, bahwasanya melalui aplikasi Miro ini kita benar-benar dimudahkan dari berbagai macam aspek, atau ya seperti yang dibilang tadi bahwasanya software all in one. Nah, untuk metode agile sendiri sudah disediakan template-nya. Bisa kita lihat pada tab template di sini, dapat kita lihat agile workflows. Dan kalau memang teman-teman ingin menggunakan metode lain, mungkin bisa kita search di sini. Tapi untuk kelompok kami akan menggunakan agile workflows. Nih, kita akan menggunakan ini contohnya, use template. Nah, jadi inilah yang akan diberikan. Nah, dan tidak lupa di sini kita juga diberikan briefing ya dari software ini sendiri tentang apa aja sih Miro ini. Nah, di sini dapat kita lihat. Sebelum kesini mungkin saya akan menjelaskan sedikit terkait apa itu agile. Di sini saya sudah tempel ya. Seperti yang kita ketahui apa sih metode agile itu ya, mulai dari sini. Requirements, design, develop, test, deploy, review. Dan kita akan sering berputar di siklus yang ini. Sampai pada akhirnya, apakah aplikasi atau sesuatu yang kita kembangkan atau buat itu benar-benar sudah sempurna dan layak untuk di-launch ke khalayak umum. Nah, apabila memang sudah selesai dan sempurna setelah kita jalankan, mulai dari requirement analisisnya apa, desainnya, perancangannya apa, pengembangannya apa, testing, deploy, dan setelah di-review itu memang sudah memungkinkan, barulah kita launch. Seperti itulah, menerapkan siklus ini atau menerapkan metode ini kita terapkan dalam template yang sudah kita buat tadi. Nah, misalnya di sini ya teman-teman ya, ini adalah kelompok kita, ada Hizkia, Nabil, dan Wahyu Hakim. Kita bisa tulis di sini Hizkia, di sini Nabil, di sini Hakim. Nah, di sini kita langsung buat saja
apa-apa aja sih yang mau kita kerjakan. Misalnya yang pertama itu adalah ada login. Lalu selanjutnya misalnya kita akan melakukan apa sih ke depannya? Oh, kita bakal ngelakuin membuat landing page-nya. Oh, yang selanjutnya apa sih? Kita bakal ngebuat eh, reviewnya. Nah, di situ akan kita buat. Nah, ini adalah to-do listnya. Apa aja yang bakal kita lakukan dan kerjakan ke depannya. Lalu kita di sini bisa buat apa sih yang udah selesai kita lakukan. Oh, login udah selesai kita buat. Oh, landing page juga udah. Landing page juga udah. Nah, tetapi di review kita ternyata masih 50%, misalnya 50%. Dan oh, ternyata setelah kita mungkin setelah kita berkaca dari sini ya, kita kan bakal berputar-putar di lingkaran ini ya. Setelah kita beberapa step sudah kita lalui dan kita menyadari bahwasanya oh, landing page kayaknya butuh butuh direvisi. Nah, di sini kita menyadari bahwasanya landing page masih perlu di sini misalnya kita tambahkan apa yang perlu kita lakukan ke depannya lagi. Oh, landing page butuh direvisi. Revisi. Dan di sini masih belum selesai. Undone. Nah, begitu. Jadi benar-benar berfungsi ya. Apabila ini saja kita hanya menggunakan satu tim misalnya. Nah, kita bisa tambah timnya lagi. Ada benar-benar jadi kita bisa bekerja dengan sangat terkoordinasi dan kita bisa collab bareng-bareng teman kita. Seperti yang teman kita tadi bilang, nah, kita bisa pakai sticky note di sini misalnya ada teman kita yang nganggur atau tidak mengerjakan pekerjaannya, kita dapat mengingatkan. Mungkin seperti itu yang dapat saya jelaskan terkait pengerjaan kami tentang agile methodology. Lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih. Mungkin saya akan berikan ke teman saya. Oke, seperti itu tadi sudah dijelaskan seperti apa sih software Miro itu. Nah, Miro pun bisa diakses lewat aplikasinya atau lewat webnya. Nah, seperti kami tadi itu menggunakan web karena sudah tersedia dan mendukung juga. Nah, lalu seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya tadi. Nah, buat Miro ini scalable lah buat tim kecil ataupun perusahaan besar. Nah, lalu perlu diingat buat Miro ini harus online ya. Nah, dikarenakan jika tidak bakalan berpengaruh pada real time seperti itu. Nah, tetapi juga perlu digarisbawahi atau diberikan notes lah buat pemula mungkin ini bakalan sedikit membingungkan. Tetapi pada Miro memiliki banyak sekali informasi terkait penggunaan bagaimana sih Miro ini dipergunakan atau mencari informasi lebih lanjut pada internet yang sudah tersedia seperti itu. Nah, itu saja dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih sudah menyimak semua aktivitas yang kami jelaskan. Nah, di sini kami mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.